Halo, selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Good morning my dear students. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sangat sehat dan sangat semangat ya untuk mengerjakan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya, walaupun sebagian besar dari kalian atau sebagian dari kalian sudah mengenal saya sebelumnya. Nama saya Gabriela Ruth Deborah Tampulon, and you can call me with Mem Gaby or Miss Gaby. Jadi boleh panggil dengan Mem Gaby atau Miss Gaby. Yang mana yang nyamannya aja buat kalian ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran pertama kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran pertama kita, kalian harus tahu tujuan pembelajaran itu apa dan apa yang harus kalian dapatkan setelah menerima pembelajaran itu. Nanti saya akan jelaskan di situ di halaman berikut. Tujuan pembelajarannya adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, perhatikan unsur kebahasan dari may I help you, what can I do for you, what if. Nah, setelah kita mampu untuk menerapkan fungsi sosial, yang selanjutnya adalah kita mampu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dan memperhatikan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai dengan konteks. Jadi kita mampu menyusun dan membuat sesuatu overing yang menggunakan kalimat kita sendiri. Itu maksudnya kalau kita paham dengan tujuan pembelajaran, berarti kita sudah mampu untuk menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris dan mampu merespon bantuan tersebut. Tahu tujuan pembelajaran dan apa yang akan kita capai nantinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memulai pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini adalah chapter 1. Kalian bisa buka bukunya chapter 1. Itu mengenai offering help and services. Jadi itu menawarkan bantuan dan pertolongan gitu. Menawarkan bantuan dan jasa. Contohnya nih, kalau di kehidupan sehari-hari kita pasti udah sering melakukan yang itu. Menawarkan sesuatu kan. Yang kita tawarkan adalah bantuan kita. Contohnya nih, ada mama lagi mengerjakan sesuatu di rumah, lagi nyapu, ngepel, terus kelimat banget. Terus kita ada kalian kan sebagai orang anak-anak yang baik berniat gitu untuk membantu mama. Jadi kalian menawarkan bantuan, "Ma, boleh kakak bantu?" Atau "Ma, boleh abang bantu?" "Udah ma, kakak aja yang nyapu rumah," atau "Udah ma, abang aja yang mencuci piring biar mama gak capek." Nah, itu adalah contoh dari offering help. Nah, kalian menawarkan bantuan itu. Nah, kalau itu menawarkan bantuan dalam bahasa Indonesia. Kalau menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris gimana? Jadi, nanti di halaman selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh, beberapa kondisi dan percakapan yang kalian juga bisa lihat di buku kalian masing-masing tentang bagaimana menawarkan bantuan dan jasa tersebut. Jadi ada beberapa teks, ada beberapa dialog yang menunjukkan itu. Nah, di situ kalian akan pelajari bagaimana apa sih respon-responnya, kalimat-kalimat yang dipakai untuk menawarkan sesuatu, untuk menawarkan bantuan dan jasa dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kita langsung aja ya, kita cek. Nah, ini adalah dialog pertama antara Dr. Nahda dengan Fafa. Apa yang dibicarakannya, yuk kita lihat dulu ya. Hello doctor. You look terrible. What can I do for you? I can go to school today. Oh, I'm sorry to hear that. What's the problem? My stomach hurts terribly. I think I have a fever as well. Okay, let me check your stomach. Does it hurt here? Not that one. Here?
Yes, that's really terrible. Alright then, I'll give you a prescription. You have to take the pills 3 times a day, okay? Okay, doctor. Good. Get well soon, Papa. Bye. Thanks a lot. Bye, doctor. Nah, di situ pembicaraan antara Fafa dengan dokter. Dokternya ada menawarkan sesuatu, menawarkan bantuan. Kenapa? Karena si Fafa kelihatan kayak sakit, meringis gitu. Ada apa, Fafa? Terus Fafa bilang, aku sakit perut, dok. Nah, di situ kan kelihatan si dokter menawarkan sesuatu. What can I do for you? Katanya. What can I do for you? Itu adalah tawaran si dokter. Kemudian si Fafa memberikan respon, I can't go to school today. Aku nggak bisa ke sekolah hari ini, dokter, katanya. Nah, itu adalah bentuk menawarkan pertolongan dari dokter. Nah, Fafa di situ merespon pertolongan itu. Nah, itu dialog pertama. Untuk dialog selanjutnya, dialog 2, dialog 3, dan dialog 4, kalian bisa memahaminya sendiri. Bisa memakai Google Translate atau kamus kalian yang di rumah. Jadi kalian pahami mana kalimat-kalimat yang memberikan pertolongan atau jasa dan mana yang meresponnya dan kondisinya seperti apa. Nah, yang tadi itu semua sudah dinyatakan di dalam bentuk teks dan dialog itu. Saya harap kalian bisa mengamatinya dengan baik dan juga memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Mungkin kalian bisa buka Google Translate untuk mengartikan dialog-dialog tersebut. Jadi kalian tahu mana yang merupakan offering help, mana yang respon. Jadi jika suatu saat nanti kalian ingin menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain, atau misalnya orang yang hanya mengerti bahasa Inggris, kalian bisa lebih mudah untuk mengutarakan maksud kalian. Nah, selanjutnya kita akan melihat latihan. Nah, akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Check it out. Nah, setelah kalian memahami setiap dialog yang telah diberikan itu, nah ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan dialog tersebut. Contohnya nomor 1, where do you think each conversation take place? Jadi di mana kalian pikir setiap percakapan itu, tempat percakapan itu di mana gitu. Misalnya dialog pertama tadi antara Fala dengan dokter, berarti dialognya mengambil tempat di klinik atau di rumah sakit. Nah, dialog kedua dan dialog ketiga serta dialog keempat mengambil tempat di mana? Silahkan ditulis. Nomor 2 juga seperti itu. What are the relationship between the speaker? Nah, kalau yang nomor 2 itu menanyakan hubungan antara yang ngobrol itu apa aja. Misalnya dialog pertama hubungannya ya antara dokter dengan pasien. Kalau nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Silahkan kalian tulis. Nomor 3 itu walaupun ditulis apa fungsi dari kata-kata yang digaris bawahi, tapi gak ada yang digaris bawahi. Sebenarnya itu yang di italic atau di kata-kata yang dimerengkan. Nah, apa fungsinya? Apa fungsinya untuk offering help atau fungsinya untuk respond to offering help? Nah, kalian tentukan masing-masing. Nah, nomor 4, 5, 6 silahkan translate sendiri. Kalau ada yang susah, silahkan ditanyakan langsung kepada saya atau silahkan ditanyakan di grup supaya kita saling berbagi. Gak ada yang salah dengan saling berbagi, yang penting kalian tetap memahaminya tanpa harus pencontek satu sama lain. Saya percaya kok kalian juga pekerja keras yang akan melakukannya dengan baik. Terima kasih, semoga hari kalian menyenangkan dan tetap bekerja keras.